mereview kembali materi-materi ininya yang ada di semester pertama. Di sini tuh enggak semua saya akan bahas tentang materi-materi yang ada di semester 1 ini, tapi saya akan membahas beberapa soal yang sudah saya buat dan nanti akan saya jelaskan. Let's go! Nah, yang pertama itu ada menemukan masalah. Menemukan masalah ini itu bertujuan untuk kita akan membahas tema yang akan kita buat untuk di penelitian. Nah, menemukan masalah ini itu kita bisa menemukannya melalui kita bisa baca-baca di internet, web, brosur atau apapun itu, koran, dan juga kita bisa melalui wawancara dengan orang lain. Nah, mungkin wawancaranya itu kayak topiknya itu kayak oh bagus nih buat kita bikin penelitian. Nah, itu bisa kita menemukan masalah. Itu yang pertama. Lanjut, kita yang kedua. Itu ada merumuskan masalah. Merumuskan masalah. Nah, di merumuskan masalah ini kan kita udah dapet nih kayak topiknya yang akan kita bahas untuk penelitian kita. Lanjut kita akan merumuskan masalah. Apa yang akan kita bahas lebih lanjut lagi kayak pertanyaan-pertanyaannya kayak apa ya contohnya dia pokoknya intinya apa yang mau kita bahas misalkan apa yang terjadi bla bla bla, kenapa bla bla bla, gimana itu. Nah, itu tuh pertanyaan-pertanyaannya itu akan muncul di sini. Kita bisa kita menemukan pertanyaan-pertanyaan atau merumuskan masalah-masalah yang ada itu melalui dengan yang tadi ini dengan membaca literasi atau hasil dari wawancara yang udah kita dapat. Oke, lanjut yang ketiga itu ada merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis. Nah, di merumuskan hipotesis ini, merumuskan hipotesis itu adalah jawaban dugaan awal dari merumuskan masalah. Jadi kan kita udah dapet nih masalah-masalahnya apa, terus kita kayak membahas beberapa masalahnya kan, kayak pertanyaan-pertanyaan masalahnya. Nah, nanti kita akan merumuskan hipotesis. Hipotesis itu jawaban-jawaban dari ini, tapi itu masih dugaan awal, jadi kayak belum relevan atau belum efektif. Lanjut, ada yang keempat, yaitu melakukan penelitian. Melakukan penelitian. Di melakukan penelitian ini itu juga penting banget karena pertama kan kita merumuskan hipotesis. Hipotesis ini kan cuma dugaan awal ya, kayak cuma baru dugaan awal jawaban dari masalah-masalah. Sedangkan kita belum tahu kan dia itu benar apa enggak, efektif atau enggak, relevan atau enggak jawaban-jawabannya. Nah, cara untuk membuktikannya yaitu dengan cara kita melakukan penelitian. Melakukan penelitian dari yang topik yang akan kita bahas itu, dari masalah yang akan kita lakukan penelitiannya. Oke, selanjutnya yang kelima itu ada mengolah data. Mengolah data. Nah, mengolah data ini, jadi kan kita udah melakukan penelitian. Pasti kita setelah melakukan penelitian, kita akan menemukan jawaban-jawaban dari semuanya kan, kayak informasi-informasi penting, terus apapun itu yang udah kita temukan di penelitian ini, kita langsung kita mengolah data. Mengolah data ini berfungsi untuk kayak kita merapikan hasil-hasil yang kita dapat dari penelitian ini. Terus juga kita akan menyamakan dari hipotesis dugaan awal dengan yang penelitian yang sudah kita lakukan. Itu kayak apakah udah benar atau berkesinambungan atau bertolak belakang, itu akan kita olah data-datanya. Itu dia kelima. Selanjutnya yang terakhir itu ada membuat laporan publikasi. Nah, di yang terakhir ini membuat laporan publikasi pasti kayak udah mengolah data, kita udah menyusun semuanya, terus kita udah menjelaskan apapun itu dari penelitian kita langsung membuat laporan publikasi. Laporan publikasi ini berfungsi atau bertujuan untuk kayak kita menginformasikan kepada halayak atau kepada orang-orang kalau kita tuh telah melakukan penelitian. Jadi kita bisa memberi hasil penelitian kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin penelitian kita ini bisa berguna untuk orang-orang yang penasaran apa yang dari apa yang topik yang akan dibahas ini. Oke. Itu
soal pertama tentang tahapan metode ilmiah. Belum. Jadi pertanyaannya itu kan ada tahapan metode ilmiah ketiga. Oke, berarti kita udah tahu dong tahapan metode ilmiah ketiga. Berarti yang ini, merumuskan hipotesis. Jadi jawabannya yaitu yang merumuskan hipotesis dari tahapan metode ilmiah yang ketiga. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor